selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dalam program Bible and Coffee. Kita terlebih dahulu mencari kerajaan Allah serta kebenarannya, dan kita percaya sepanjang hari ini kekuatannya, anugerahnya, kasihnya senantiasa dicurahkan dalam kehidupan kita, sehingga tergenapi firman yang Tuhan Yesus katakan buat setiap kita. Carilah kerajaan Allah serta kebenaran terlebih dahulu, maka segala yang baik ditambahkannya dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara dikasih dalam Tuhan. Saya juga mengajak setiap umat Tuhan untuk jadi berkat. Ya kan, kita sudah diberkati melalui renungan-renungan yang ada di dalam Bible and Coffee ini. Mari jadi berkat buat setiap orang juga, sehingga orang-orang yang ada di dalam akun media sosial kita, bahkan orang-orang yang mungkin kita kenal dalam WhatsApp group, WhatsApp pribadi, Facebook, Instagram, juga boleh turut menerima berkat Tuhan di dalamnya, karena kita ada untuk saling bertolong-tolongan menanggung beban. Minimal kita menguatkan melalui sosial media kita, minimal kita jadi berkat melalui sosial media kita. Amin saudara. Karena itu saudara dikasih dalam Tuhan, mari kita akan merenungkan firman Tuhan sebelum kita melakukan segala sesuatunya. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kasih setia-Mu. Kami mengucap syukur karena hari ini kami kembali dilayakkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya dalam firman-Mu ada kuasa. Kami percaya dalam firman-Mu ada jalan-jalan terang Tuhan yang akan Tuhan singkapkan dalam hidup kami. Karena itu, bicara bagi masing-masing kami, Roh Kudus, sampaikan sesuatu bagi kami sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan biarlah kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah saudara dikasih dalam Tuhan, secara khusus hari ini kita sebentar malam, maksud saya nanti malam saya juga akan mengadakan ibadah doa malam Getsemani. Kita memperingati bagaimana Tuhan Yesus ada dan tinggal di dalam taman Getsemani bersama-sama dengan murid-muridnya untuk berdoa. Karena besoknya saudara dikasih dalam Tuhan, maka Yesus disalib, dan hari Jumat sudah dikasih dalam Tuhan, kita merayakan ibadah Jumat Agung. Karena itu hari ini ada satu kebenaran firman Tuhan yang mau saya sampaikan buat setiap kita, bahwa di dalam Matius 26 ayat 52 sampai dengan 53. Coba saudara perhatikan di sana. Ini peristiwa Tuhan Yesus di Taman Getsemani ketika Tuhan Yesus berdoa dengan bersungguh-sungguh, ya kan, apa yang disampaikan firman Tuhan di sana. Matius 26 ayat 52 dan 53. Maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Sebelum saya lanjutkan, jadi kasusnya pada saat itu ketika Tuhan Yesus bersama dengan murid-murid sudah dikasih dalam Tuhan ada di Taman Getsemani untuk berdoa. Maka tiba-tiba datanglah Yudas, sang pengkhianat ini saudara dikasih dalam Tuhan, bersama dengan suruhan-suruhan imam besar untuk menangkap Yesus di Taman Getsemani. Ada satu pribadi yang bernama Petrus. Petrus mengeluarkan pedangnya dan memutuskan telinga seorang prajurit saudara dikasih dalam Tuhan. Dan apa yang Yesus katakan? Ini yang Yesus katakan. Ya kan, Yesus bilang sama Petrus, masukkan kembali pedang itu kepada sarungnya. Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Sangka Petrus Yesus akan membela dia. Dia bilang, wes mantap Petrus, mantap. Dia sudah putus telinganya, kita lari. No, saudara dikasih dalam Tuhan. Tidak, justru Yesus mengecam Petrus. Yesus bilang, masukkan kembali pedang itu. Barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Bahkan ayat selanjutnya di ayat yang ke-53 Yesus bilang begini saudara, atau kau sangka Petrus, atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku, supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku. Wow. Jadi hari ini ada satu rema yang saya mau bagikan buat saudara, bahwa Tuhan tidak perlu kita bela. Jangan sampai kita berpikir kita membela Tuhan. No, kita yang perlu dibela, Tuhan yang perlu bela kita. Kita nggak perlu membela Tuhan, kita nggak perlu membela kebenaran Alkitab sudah dikasih dalam Tuhan. Kita nggak perlu membela firman, kita nggak perlu membela kitab suci. No, justru firmannya yang membela kita. Yesus pribadi Allah yang membela kita. Karena kebenaran itulah yang memerdekakan hidup kita. Kita manusia lemah, siapa kita bela-bela Tuhan? Siapa kita bela-bela agama? Siapa kita bela-bela kitab suci? No, kita yang perlu dibela.
Saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini saya mengingatkan kepada setiap kita, kitalah yang perlu dibela. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya nggak perlu bela Tuhan, karena Dia Tuhan. Amin. Justru saya yang perlu dibela oleh Tuhan. Amin, saudara. Petrus beranggapan dia bisa membela Yesus. Petrus beranggapan, wah, saya akan disebut seorang pahlawan ini. Iya kan, dengan membela Yesus. No. Justru Yesus mengecam Petrus, barang siapa menggunakan pedang akan mati oleh pedang. Masukkan kembali pedangmu, Petrus. Justru Dia menyembuhkan telinga yang tercopot itu, sambungkan kembali oleh Yesus. Lihat begitu besar kasihnya dalam kehidupan musuh-musuh. Di situ Yesus mengajarkan bahwa kekerasan pedang tidak menyelesaikan masalah. Justru kasih menyelesaikan masalah. Di situ Yesus sedang mengajarkan kepada murid-murid dan juga kepada kita pada hari ini, bahwa kekerasan tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah, saudara. Pedang tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Pembalasan yang jahat dengan yang jahat tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Tapi kasih menyelesaikan begitu banyak masalah. Dan di Taman Getsemani itu, murid-murid melihatnya, bagaimana Yesus ketika diserahkan, yang pertama dia mencium Yudas sang pengkhianat. Iya kan? Yesus bilang apa? Untuk itukah engkau datang kepadaku, sobat? Pengkhianat disebut sobat sama Yesus. Dan yang kedua, di Taman Getsemani murid-murid lihat bagaimana orang yang diputuskan telinganya oleh Petrus justru disambung kembali oleh Yesus, dikembalikan telinganya itu dan didoakan kembali dan pulih kembali, sempurna kembali dengan belas kasihannya. Itu sebabnya hari ini kita belajar di peristiwa Taman Getsemani. Tatkala ketika Yesus belum diserahkan akan disalibkan, bahwa kasih menyelesaikan masalah. Kita tidak perlu membela Tuhan kita. Ada orang bilang, tapi kita perlu bela agama, tapi kita perlu bela nama baik Yesus. No, kita bersaksi. Kita menjadi berkat, kita menunjukkan kasih Tuhan supaya orang melihat perbuatan baik kita dan memuliakan Bapa kita di surga. Nggak usah kita bela-bela nama Yesus, perlu dibela dengan berdebat. Sudah dikasih dalam Tuhan, oh Yesus adalah Tuhan. Oh Yesus, satu lagi bilang Yesus bukan Tuhan. Sudah dikasih dalam Tuhan. Kita nggak perlu memperdebatkan hal-hal seperti itu, karena perdebatan tidak akan pernah menghasilkan jiwa-jiwa. Perdebatan hanya akan menghasilkan kepahitan. Perdebatan hanya akan menghasilkan perkelahian, dan perdebatan tidak akan berujung kepada kebaikan. Karena debat satu kalah, besok belajar lagi, ngadu lagi, debat lagi, kalah lagi, belajar lagi, debat lagi. Tidak akan pernah menghasilkan jiwa. Tapi kalau mengasihi, dia akan menghasilkan jiwa. Kalau menjadi teladan, dia akan menghasilkan jiwa. Hari ini satu kebenaran firman Tuhan saya mau sampaikan buat setiap kita. Dari perenungan firman Tuhan yang pertama, Tuhan kita tidak perlu dibela. Justru kitalah manusia yang lemah yang perlu dibela oleh Tuhan. Yang kedua, kita belajar dari peristiwa Taman Getsemani bahwa Yesus tidak pernah menyelesaikan segala masalah dengan masalah. Yesus tidak pernah menyelesaikan masalah konflik dengan kekerasan. Justru Dia menyelesaikan masalah dengan kasih, kekerasan dengan kasih. Sehingga akhirnya hari ini kita mengerti hidup kita ini terbatas. Kita mengerti bahwa Yesus mengajarkan kepada kita tentang kasih. Yesus mengajarkan kepada setiap kita, jangan selesaikan kekerasan dengan kekerasan. Kau sama aja menyiram api dengan bensin. Tapi selesaikan kekerasan dengan kasih, dengan kelemah lembutan. Engkau sedang menyiram api dengan air. Sehingga pada akhirnya padamlah api itu dan ada kedamaian, ada kerukutan. Hari ini saudara dikasih dalam Tuhan, kita mengerti bahwa Yesus dahsyat, Yesus luar biasa. Yesus tidak perlu kita bela. Alkitab tidak perlu kita bela. Kitalah yang perlu dibela oleh Tuhan. Sehingga pada akhirnya kita tidak perlu memperjuangkan kebenaran, karena kebenaran itu akan membenarkan dirinya sendiri. Karena itu mari pagi hari ini kita datang kepada Tuhan. Kita umat yang perlu dibela, bukan kita yang membela Tuhan. Dia Tuhan, Dia Maha Kuasa, Dia dahsyat. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Pagi hari ini kami mengerti di peristiwa Taman Getsemani, Engkau mengajarkan kepada setiap kami bahwa Tuhan tidak perlu kami bela. Karena Tuhan adalah Tuhan yang bisa membela dirimu sendiri.
Kamilah yang perlu dibela, ditolong oleh Tuhan. Kami belajar juga bagaimana Tuhan Yesus suka mengajarkan kami di Taman Getsemani bahwa kekerasan tidak dapat diselesaikan dengan kekerasan, tapi kekerasan harus diselesaikan dengan kasih. Sehingga pada akhirnya hari ini kami mengerti bahwa Yesus ada di atas segala-galanya dalam hidup kami. Kami mau diubahkan, kami mau dipulihkan, kami mau dibentuk, kami mau dijadikan berharga. Sehingga akhirnya melalui hidup kkami nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Berkat-Mu ada atas masing-masing kami. Bahkan setiap umat Tuhan yang hari ini mendengarkan siaran Bible and Coffee ini, Tuhan Yesus jamah masing-masing kami. Sehingga akhirnya kami mengerti Tuhan berperkara dalam hidup kami. Hidup kami diubahkan, hidup kami dipulihkan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita nikmati lagu kita saudara. Haleluya. Yesus tidak perlu dibela. Kita yang perlu dibela oleh Yesus. Alkitab sebagai kebenaran tidak perlu dibela. Karena kebenaran itulah yang membenarkan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.